kabarnya baik dan luar biasa. Amin. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, semuanya kita bangkit berdiri, kita berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali bersyukur bagi-Mu Tuhan untuk kesempatan pada siang hari ini. Kami dapat lagi beribadah walaupun secara online pada hari ini Bapa. Karena kami kiranya Tuhan memberkati setiap kami, setiap anak sekolah minggu kami yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Mari kiranya kuasa-Mu bekerja menjamah setiap hati anak sekolah minggu kami. Lewat Tuhan dalam ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai akhir. Semua bersuka cita, semua bersemangat, semua bergairah menikmati hadirat-Mu pada hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami undang juga kuasa-Mu, kami undang beberapa memberkati setiap kami yang lain pada hari ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami siap memuji dan siap menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Hai teman-teman, masih semangat kan? Mari kita ke lagu pujian kita Senin Selasa. Daripadanya keselamatan
Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari semuanya duduk yang rapi ya anakku. Semua duduk yang rapi, ambil Alkitabnya, yang sudah bisa menulis, yang sudah bisa membaca, mari ambil catatannya, duduk yang rapi, jangan jalan-jalan, jangan ada yang makan-makan ketika firman Tuhan dibagikan. Karena apa? Kita mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan ingin berbicara kepada kita untuk memulihkan kita dan untuk mengajari kita. Jadi kita harus menghormati Bapa kita yang di sorga dan kita menghormati siapa pencipta kita. Haleluya. Mari pada saat ini semua siapkan hatinya. Kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh lagi Tuhan mendengarkan Tuhan firman-Mu Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah online, kami sudah Tuhan Yesus memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami bersorak-sorai menyembah-Mu juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini tiba waktunya kami akan dengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu Tuhan. Jadikan firman-Mu Tuhan menjadi buah yang subur bagi anak-anak kami Tuhan. Tumbuh Tuhan di hati mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, menguatkan mereka, memberikan penerangan bagi hidup mereka.
Berkati mereka semuanya Bapa, yang masih kecil-kecil, bahkan yang sudah sekolah, bahkan Tuhan Yesus yang akan menginjak SMP. Mari semuanya Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat orang tua dari anak-anak kami yang turut ambil bagian menyaksikan ibadah ini Tuhan. Berkati juga mereka Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Segala pengganggu pengacau Kau yang mengganggu ketenangan anak-anak kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami usirkan, kami patahkan kuasa-Mu. Engkau tidak ada tempat-Mu bagi anak-anak kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak Ibu, semuanya luar biasa kan aku. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa melihat kekuatan doa yang luar biasa kalau kita sungguh-sungguh dan kalau kita membela kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Doa itu adalah suatu kekuatan kita di dalam kehidupan kekristenan kita. Anak-anak Ibu yang masih kecil-kecil, semuanya harus belajar untuk berdoa. Semuanya harus mau berdoa, karena itu adalah napas kehidupan rohani kita. Kalau kita tidak berdoa, maka roh kita ini akan mati, karena itu adalah napasnya. Ibarat dari tubuh kita. Tubuh kita ini bernapas adalah dengan oksigen. Ketika udara oksigen tidak ada, maka kita akan bisa mati. Demikian juga dengan roh kita. Ketika kita tidak berdoa, maka roh kita itu akan mati. Maka kita akan hidup secara daging. Apa yang akan kita lakukan hidup secara daging? Hidup kita secara daging adalah untuk memuaskan kehidupan pribadi kita masing-masing. Kita tidak memikirkan apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Sementara kita adalah ciptaan Tuhan. Kita adalah makhluk tertinggi yang Tuhan berikan di dunia ini. Kita adalah makhluk yang serupa dengan Dia. Tetapi kita kadang lupa dengan hal itu. Itu adalah pekerjaan siapa? Pekerjaan setan. Setan itu harus kita lawan, supaya kita menang untuk itu. Dengan bagaimana? Dengan berdoa, dengan membaca firman-Nya sehingga kita kuat. Di sini Ibu akan bagikan bagaimana kehidupan, cerita daripada kehidupan Ester. Anak-anak Ibu pasti tahu ya bagaimana Ester. Sampai kita ada mendengar, siapa di sini anak-anak Ibu yang pernah mendengar puasa Ester? Puasa Ester itu dikenal dengan berapa hari, Nakku? 3 hari 3 malam. Ester berpuasa 3 hari 3 malam untuk bangsanya Israel. Mari kita lihat ceritanya, anakku, bagaimana Ester ini. Ester ini ada ceritanya sedikit, anakku. Ada suatu peraturan di kerajaan milik Raja Ahasiweros, yaitu jika ada orang yang menghadap raja ke pelataran dalam tanpa dipanggil oleh raja, maka orang itu akan dihukum mati. Semua penduduk dan pegawai istana raja tahu akan peraturan itu dan menaati agar mereka tidak mati. Namun Ester harus menghadap raja meski ia belum dipanggil. Karena apa? Demi keselamatan bangsa Israel sedang terancam. Artinya Ester harus siap mati seandainya raja tidak senang melihat kedatangannya. Meskipun demikian, Ester tetap menemui raja agar bangsa Israel selamat. Ester pemberani sekali, anak-anak. Karena apa? Karena Ester berdoa kepada Tuhan. Coba kita buka ya, anakku, bagaimana ceritanya ini. Kita buka di dalam kitab Ester ya, anakku. Kita buka di dalam kitab Ester 4 ayat 15 sampai 7. Bagaimana Ester membela bangsanya. Bagaimana Ester ketika Mordekai, pamannya itu, kalau kau tidak mau berkorban untuk bangsamu, kau pun ikut dibunuh, katanya. Karena apa? Karena Naaman sudah berniat untuk membinasakan bangsa Israel di tengah-tengah kerajaan Ahasiweros.
Jadi kenapa hal itu terjadi? Karena Naaman tidak mau berlutut menyembah rajanya. Karena apa? Karena siapa tidak mau? Mordekai tidak mau berlutut menyembah rajanya. Kenapa? Karena dia tahu yang hanya untuk disembah, yang hanya untuk dipuji itu adalah Allah Bapa yang ada di sorga. Untuk itu Naaman itu, seorang panglima raja itu, dia merasa bahwa Mordekai ini seperti menghina raja. Untuk itu dia apa? Dia berusaha, berniat, dan dia mengatakan kepada raja supaya bangsa Israel itu, dan bukan Mordekai saja yang dibunuh, tetapi seluruh bangsa Yahudi ketika itu harus dibunuh. Lalu kedengaranlah berita itu kepada Mordekai. Lalu dia menyampaikan kepada Ratu Ester, yang ketika itu Ester sudah diangkat menjadi ratu pada saat itu, menggantikan Ratu Wasti. Sehingga Mordekai berkata, kalau kamu tidak berbuat untuk menolong bangsa Yahudi, kamu pun bisa nanti kena untuk dibinasakan. Lalu apa kata Ester? Mari kita baca di dalam Ester 4 ayat 15 sampai 17. Maka Ester menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Kita melihat bagaimana Ester di sini, nakku. Dia sudah siap, kalaupun dia katanya harus mati. Karena ada peraturan, tadi kita baca ceritanya bagaimana ada peraturan di dalam kerajaan Ahasiweros ini, bahwa tidak boleh orang menghadap raja kalau dia tidak dipanggil oleh raja. Tetapi Ester harus menghadap raja, karena waktu yang sudah ditentukan itu sudah dekat untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi. Dia ingin menghadap raja walaupun dia tidak dipanggil oleh raja itu ketika itu. Lalu dia berpuasa, dia berkata kepada Mordekai dan seluruh penduduk Yahudi ketika itu, penduduk Israel, bangsa Israel, untuk mereka semuanya, semua mereka itu mau berdoa, mau berpuasa untuk Ester. Ketika dia mau menghadap raja, agar raja tidak murka kepadanya, agar raja tidak marah kepadanya, agar raja tidak berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu yang dikatakan Ester ketika itu. Lalu Mordekai pun menyampaikan pesan Ester kepada bangsa Yahudi. Apa yang terjadi? Ketika Ratu Ester menghadap raja, apakah raja marah? Tidak, nakku. Terjadi mujizat. Terjadi mujizat yang besar. Raja menerima Ester. Raja menerima apa yang menjadi permintaan Ester. Oleh karena apa? Oleh karena ada doa. Oleh karena ada doa yang dipanjatkan bertalu-talu kepada Tuhan. Sesuatu hal yang tidak mungkin, yang tadinya adalah peraturan bagi suatu kerajaan, tetapi itu bisa terbalik, itu bisa dibalikkan, dan itu bisa tidak jadi peraturan. Oleh karena apa? Oleh karena ada doa. Oleh karena apa? Oleh karena ada lawatan Allah yang sedang bekerja untuk bangsa Yahudi ketika itu. Demikian dengan kita, nakku. Sesuatu hal yang tidak mungkin akan terjadi dalam hidupku, pikirmu. Apakah nanti yang akan kudapatkan dengan bagaimana keadaan dunia ini? Persaingan yang begitu berat di dalam aku belajar, di dalam aku studi, di dalam aku menggapai cita-citaku. Apakah hal itu mungkin bagiku? Firman Tuhan berkata pada hari ini, sesuatu yang kata manusia itu adalah tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Ester bisa ditolong, kita pun bisa ditolong. Apa masalahmu pada saat ini? Anak-anak ibu, ataukah kamu sedang sakit?
ataupun orang-orang tua daripada anak-anak kami yang sedang ikut menyaksikan online ini. Apakah kamu sedang menghadapi bagaimana keadaan hidup ini saat ini? Bagaimana pandemi ini yang menggoncangkan dunia ini? Bagaimanakah kelanjutan daripada kehidupan ini? Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita membalikkan segala sesuatu yang ada pada saat ini. Dengan kita memutar balikannya dengan doa. Sesuatu yang tidak mungkin itu pasti bisa terjadi. Kalau Esther di zaman beberapa tahun di belakang kita, itu bisa Tuhan tolong. Kenapa kita tidak untuk saat ini? Semuanya bisa terjadi untuk anak-anak ibu yang masih kecil-kecil. Masa depanmu yang mungkin akan persaingan yang begitu berat, yang begitu besar untuk mencapai cita-citamu. Persaingan kamu untuk masuk ke dalam nanti perguruan tinggi negeri. Persainganmu untuk mencari nanti tempat kamu bekerja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kamu mau berdoa dan kamu mau berada di jalurnya Tuhan. Apa yang menjadi doamu? Apa yang menjadi keluhanmu? Apa yang menjadi bebanmu pada saat ini? Mari terus berdoa. Mari terus berdoa. Ketika Esther berdoa, apa yang terjadi? Kekuatan doa terjadi ketika dia berpuasa dan meminta kepada Tuhan bertalu-talu. Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Tuhan itu adalah Maha Penolong. Dia tidak pernah celit kepada kita. Dia tidak pernah berpikir untuk menolong kita kalau kita selalu menyenangkan hatinya. Ketika Esther menyenangkan hatinya, kenapa hukuman itu datang kepada mereka? Oleh karena apa? Oleh karena Mordekai tidak mau menyembah selain daripada Tuhan. Tuhan memperhitungkan semua itu di hadapannya, sehingga dia mendengarkan semua doa-doa kita. Anak-anak ibu, kenapa aku tidak ditolong? Kenapa aku begini? Kenapa keadaanku begini? Kenapa ekonomiku begini? Kalaupun ada orang tua anak-anak kami yang sedang menyaksikan, mari kita kembali kepada firman. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali. Mari anak-anak ibu berdoa dari sekarang. Mari berdoa. Katakan kepada Tuhan, apa yang menjadi keluhanmu? Apa yang menjadi misimu? Apa yang menjadi cita-citamu? Tetapi bekerjalah engkau sambil berdoa. Lakukanlah semua doa-doamu dengan bekerja. Jangan kamu hanya bermimpi tetapi tidak melakukannya. Tidak bisa, nak. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 3 itu, nak, bahwa kita harus berdoa dan bekerja. Tanpa kita berdoa, tanpa kita bekerja, semua sia-sia. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Anak-anak ibu, mari berdoa setiap hari. Doakan apa yang menjadi permohonanmu, apa yang menjadi keluhanmu setiap hari, apa yang menjadi cita-citamu. Mari doakan dan berbuatlah untuk dirimu sendiri. Engkau belajar itu untuk dirimu. Orang tuamu tidak bisa belajar untukmu. Orang tuamu tidak bisa menghafal untukmu. Orang tuamu tidak bisa menggali ilmu untukmu. Tetapi engkau yang belajar, engkau yang menggali ilmu, engkau yang menghafal pelajaranmu, sehingga engkau bisa, anakku. Kami orang tuamu, kami guru-gurumu adalah memberi motivasi bagimu, mendukungmu, menasehatimu dan menuntunmu. Itu bagian kami. Tetapi untuk melakukannya itu adalah bagianmu. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita berbuat apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi bagiannya Tuhan, agar kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Apa yang kita pisihkan, apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, itu jadi dalam hidup kita. Ingat firman Tuhan. Ketika kamu tetap berada bersama denganku, firman Tuhan berjanji di dalam Mazmur 112 bahwa anak-anak cucu orang perkasa, orang anak-anak cucu orang yang takut akan Tuhan akan perkasa di muka bumi. Itu firman Tuhan dikatakan. Jadi mari, nak, mulai sekarang terus cari Tuhan, berada lagi jalannya Tuhan, berada dalam relnya Tuhan. Tetapi lakukan bagianmu, lakukan apa yang menjadi bagianmu, sebab yang menjadi bagianmu itu tidak bisa dilakukan oleh Tuhan. Kau menjadi pintar, kau harus belajar. Engkau akan tahu kalau engkau mencari. Firman Tuhan berkata di dalam Matius
ayat 7. Carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Maka setiap orang yang mencari maka dia akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk pintu maka baginya akan dibukakan. Jadi anak-anak ibu semuanya, jangan nanti karena orang tua kita lihat melayani, karena kita melihat orang tua kita bekerja, kita tidak mau melakukan bagian kita. Ada masanya laku kamu tidak bersama dengan orang tuamu lagi. Ada masanya kamu tidak lagi nanti bisa untuk bergantung sepenuhnya kepada orang tuamu. Tetapi engkau harus berbuat untukmu. Persiapkan dirimu dari sekarang. Apa yang bisa kamu lakukan sesuai dengan umurmu. Kalau kamu masih TK, mari belajar untuk kamu tahu membaca. Kalau kamu sudah SD, bahkan kelas 1, kelas 2, kelas 3, mari pelajari pelajaranmu. Mari kamu berdoa setiap hari. Mari kamu mau menuruti apa kata yang dikatakan orang tuamu dan firman Tuhan, dan juga yang dikatakan oleh guru-guru sekolah ini. Agar apa? Agar kamu boleh berbuah. Ada tuayanmu ketika kamu nanti sudah besar, ketika kamu sudah dewasa, ketika kamu nanti sudah bisa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu, bisa melakukan kedewasaan. Tetapi tanpa kamu menabur, tanpa kamu berbuat, semua itu tidak akan bisa. Jadi mari anak-anak ibu, mari berdoa. Mari lihat Esther, bagaimana dia berdoa. Dia berdoa dengan apa? Dengan mengesampingkan kepentingan dirinya sendiri. Dia mengesampingkan keadaan perutnya yang lapar. Mungkin anak-anak ibu kalau tidak makan 1 hari aja pasti sudah kelaparan, sudah lemas. Tetapi Esther berkata supaya berpuasa 3 hari 3 malam. Iya kan aku? Jadi mari anak-anak ibu semuanya, bertekunlah dari sekarang. Kesempatan terbesar bagimu ini adalah kesempatan terbesar. Kamu masih muda, kamu masih kecil, masih banyak taburan yang bisa kamu lakukan. Biarlah ini bisa kamu ingat bagaimana Esther bisa menaklukkan semua peraturan yang ada ketika Raja Ahasiweros ini memberi peraturan. Dia bisa membalikkannya sehingga walaupun tidak dipanggil, dia datang dan Tuhan mengindahkannya. Biarlah itu jadi bagi kita. Apapun yang menjadi peraturan ketika kita berhadapan dengan sesuatu nantinya, kita hendak mencari pekerjaan, kita hendak ujian, tetapi oleh karena ada pertolongan Tuhan, kita bisa menang, kita bisa maju, mujizat bisa terjadi. Haleluya anak-anak ibu. Biarlah Esther ini bisa menjadi teladan bagi kita. Kita ingat bagaimana puasanya adalah untuk membela bangsanya, bagaimana puasanya adalah untuk memerdekakan bangsanya, menyelamatkan bangsanya dari kebinasaan. Biarlah itu jadi bagi kita. Ingat aku, ingat itu, ingat. Ketika kamu berdoa, maka Tuhan akan menolongmu. Ketika kamu berdoa, ketika kamu datang kepadanya, maka Tuhan akan mengingatmu. Haleluya anak-anak ibu. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini yang bisa ibu bagikan. Biar semuanya anak-anak ibu boleh menerimanya dengan baik, boleh menerimanya dengan sungguh-sungguh. Mari semua bertobat, mari semuanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari rasakan bagaimana kekuatan doa di dalam hidupmu masing-masing. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Haleluya anak ibu, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana firman Tuhan tentang Esther, bagaimana kekuatan doa yang sudah menjamah kehidupan bangsa Yahudi melalui Esther. Mari kita sembah Tuhan pada saat ini. Kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu sungguh luar biasa. Mujizat Tuhan itu sungguh luar biasa ketika kita berdoa. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil
kami, ketika kami bersekutu denganmu, ketika kami memanggil namamu. Engkau Tuhan yang baik bagi kami, Engkau Tuhan yang mengasihi kami, Engkau yang melihat jiwa dan pikiran kami. Terima kasih Yesus. Yesus, kau kami sembah, Yesus, kau kami puji. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami berdoa, kami merasakan mujizat-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Tidak sia-sia pengharapan kami bagi-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan. Kami merasakan kuasa doa yang kami rasakan sehingga kami boleh ada hingga pada saat ini Tuhan. Ini semuanya karena Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Sebagaimana Esther Engkau tolong Tuhan untuk menyelamatkan bangsa ya Bapa, bangsanya. Demikianlah kami juga pakai Tuhan, agar kami Kau pakai Bapa untuk menyelamatkan keluarga kami, untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan. Itulah kerinduan hati kami. Sekalipun anak-anak kami masih kecil-kecil, tetapi biarlah mereka Kau persiapkan daripada saat ini Tuhan, untuk menjadi laskar-laskar-Mu Tuhan, yang akan membawa jiwa-jiwa ke hadapan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan hati kami Bapa. Para guru-guru sekolah minggu, berkati semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada. Biarkan mereka bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, berada dalam jalurnya Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh berbuat tepat pada waktunya Tuhan. Engkau Tuhan akan memberikan hasil daripada yang apa mereka lakukan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya anak-anak ibu, mari kita pada saat ini berdoa. Mungkin ada di antara anak-anak ibu yang sedang menyaksikan ibadah ini, yang baru pertama kali ikut bergabung bersama dengan kami, juga orang-orang tua daripada anak-anak kami, atau siapapun yang sedang menyaksikan ibadah ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau ada yang sedang sakit, mari kita berdoa. Taruh tangannya di tempat atau daerah yang sakit, ataukah itu di daerah kaki, ataukah itu di daerah kepala, atau itu di daerah perut. Mari letakkan tanganmu. Firman Tuhan berkata bahwa kita sudah diberi kuasa ketika kita sudah menerima Tuhan menjadi juru selamat kita, menjadi pribadi kita di dalam hidup kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan Yesus mengikuti ibadah Bapa pada siang hari ini, Tuhan, ini bukan semata-mata oleh karena kebetulan, tetapi Engkau punya rencana yang indah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajari kami Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan mengerti betapa kekuatan doa itu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah kami Tuhan, yang pada saat ini baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Tuhan, tolong kami Bapa, urapi kami, bungkus kami dengan kami. Terima kami Bapa, menjadi anak Bapa sorgawi. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mau bertobat dari masa lalu kami.
bersama-sama dengan Yesus. Kami mengundang Yesus masuk ke dalam hati kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuliskanlah nama kami Tuhan dalam kitab kehidupan di sorga yang kekal. Terima kasih Bapa, kami mau mengikut Engkau sepanjang hidup kami, agar Engkau Tuhan menuntun kami sampai pada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami juga berdoa pada saat ini buat anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan online ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, mari Tuhan tolong mereka, Engkau yang menyembuhkan mereka. Apapun penyakit mereka, kalaupun itu yang ada di dalam saluran pencernaan mereka, kalaupun itu Tuhan ada di daerah kepala mereka, kalaupun itu ada di daerah paru jantung, bahkan di dalam saluran pembuluh darah mereka, mari Tuhan Engkau yang turun tangan untuk menyembuhkannya dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa. Bapa, semuanya Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, mujizat-Mu bisa terjadi Tuhan. Ketika kami berdoa, mujizat itu masih terjadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, segala roh pembunuh, roh kematian, roh pencabut nyawa, segala virus corona, segala virus penyakit apapun namamu, Kau tidak ada kuasa-Mu, tidak ada tempat-Mu bagi anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya teman-teman, masih semangat kan? Kita angkat lagu pujian kita, Hatiku Punya Nyanyian.
memberkati. Kita sudah selesai ibadah kita. Kita tutup ibadah kita. Kita berdoa kepada Tuhan. Anak-anak ibu jangan lupa berdoa. Apa tadi firman Tuhan? Bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa. Jadi jangan lupa berdoa ya anakku. Mari lakukan firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa mengikuti ibadah online setiap hari Minggu ya anakku, jam 2 siang. Jangan lupa mengikuti ibadah online setiap hari Minggu jam 2 siang. Dan anak-anak ibu, mari bawa teman-temannya yang ada, tetangga-tetangga yang dekat dengan rumahnya. Mari bawa untuk mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus pasti memberkati anak-anak ibu. Haleluya. Mari kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik dalam surga, kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah sampai kepada penghujung ibadah kami pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami merasakan betapa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Semua itu karena kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah kami yang luar biasa. Bapa yang baik, pada saat ini juga kami berdoa buat persembahan dari anak-anak kami. Tuhan berkatilah Tuhan orang tua mereka, apapun pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan yang memberkati, baik itu petani, baik itu buruh, baik itu pegawai, baik itu pedagang Tuhan. Semuanya Tuhan tolong, baik pengusaha Tuhan tolong semuanya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda, bahkan sampai 100 kali lipat. Itu janji-Mu Tuhan. Dijadikanlah bagi anak-anak kami, dijadikanlah bagi orang tua anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah Tuhan Yesus semua anak-anak-Mu yang sudah turut ambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Baik yang membawakan pujian, baik yang membawakan musik, bahkan guru-guru sekolah minggu yang tidak ada henti-henti, yang tidak ada letih-letihnya Tuhan. Bapa senantiasa menyediakan waktu Tuhan di dalam kesibukannya Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Berkatilah mereka semuanya. Tuhan lihat pengorbanan mereka. Ingatlah mereka Bapa. Ingatlah mereka apa yang mereka lakukan. Biarlah itu Tuhan semuanya tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan apa yang menjadi doa mereka, misi mereka, apa yang menjadi rencana dalam kehidupan, bahkan dalam studi mereka, baik itu di dalam rumah tangga, pekerjaan mereka, semuanya Tuhan tolong. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang bersemayam di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Tuhan saja yang bersemayam di dalam hati pikiran anak-anak kami. Tidak ada anak-anak kami yang terkena virus corona Tuhan. Sekalipun daerah Sumatera Utara pada saat ini sedang meningkat Tuhan, tetapi kami percaya ada perlindungan darah Yesus. Ada tiang awannya Tuhan melindungi kami. Karena firman-Mu berkata, kami Bapa hanya sebagai penonton. Ketika rebah di sebelah kiri kami ada 1.000 orang, di sebelah kanan kami juga ada 10.000. Itu tidak akan pernah menimpa kami. Maka itu akan dijadikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Lindungi semua anak-anak-Mu, lindungi semua pelayan-pelayan-Mu, lindungi semua orang tua dari anak-anak kami dimanapun berada Tuhan. Baik di desa, baik di kota, semua Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.